Halo, selamat pagi para pemirsa Mustopo TV. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari kegiatan-kegiatan akademik di lingkungan Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu namanya Mbak Dian Rusdiana MPD. Selamat pagi Mbak Dian. Selamat pagi Bu Elis. Ya, Mbak Dian ini beliau datang ke Universitas Mustopo atas undangan. Tadi baru saja kita mempresentasikan tentang rekognisi pembelajaran lampau. Mbak Dian ditugaskan di LL Dikti 3 DKI Jakarta ini di bagian tim pembelajaran dan kemahasiswaan. Jadi kalau kita bincang-bincang pagi ini tentang rekognisi pembelajaran lampau, maka beliau sangat paham sekali. Nah, Mbak Dian, Ya. RPL ini kayaknya sekarang mulai booming ini sejak disosialisasikan pada 2023 lalu ya oleh LL Dikti 3. Ini mulai jadi pembicaraan di banyak perguruan tinggi. Sebenarnya kayak apa sih RPL itu, Mbak? Ya, sebenarnya RPL ini bukanlah hal yang baru ya Bapak Ibu. Jadi RPL ini seperti barang lama tapi repackaging gitu ya. Karena Gitu. sebenarnya ini sudah muncul di tahun 2016, namun memang tidak gaungnya belum seperti saat ini. Karena pada saat itu masih manual, belum melalui Sierra, dan baru kemudian setelah Permendikbud nomor 41 tahun 2021, mulailah banyak perguruan tinggi yang mengikuti atau mengimplementasikan rekognisi pembelajaran lampau di kampusnya masing-masing. Gitu. Secara singkat yang mudah dipahami, kalau kita mau narasikan RPL itu seperti apa, Mbak? Baik, RPL ini merupakan kalau singkatannya ya rekognisi pembelajaran lampau. Kalau di luar negeri sebenarnya namanya recognition of prior learning, sama RPL juga. Nah, RPL ini merupakan sebuah program yang sangat menarik dari pemerintah yang untuk tujuannya adalah memperluas akses pendidikan. Jadi untuk program RPL ini kita akan merekognisi pendidikan bukan hanya formal yang terputus, namun juga pendidikan non formal dan informal serta pengalaman kerja. Jadi untuk calon mahasiswa yang mengikuti program RPL ini yang sesuai dengan syaratnya, maka tidak perlu mengikuti perkuliahan selama masa studi 4 tahun kalau untuk sarjana ya. Oh, gitu ya. Nah, ada kesempatan baru nih bagi para pemirsa Mustopo TV. Jadi ada pintu masuk mendaftar di perguruan tinggi untuk jalur S1 misalnya, tetapi dia bisa menghitung masa lalunya, masa lampaunya, mungkin dia dari pendidikan formal atau juga dari kegiatan-kegiatan lain. Nanti itu bisa disetarakan atau direkognisi dengan mata kuliah. Kira-kira yang bisa ditangkap dari penjelasannya Mbak Dian seperti itu. Betul Ibu, karena kan kita juga bisa melihat ya banyak selama ini mahasiswa-mahasiswa yang putus di tengah jalan perkuliahannya karena bisa faktor ekonomi, kemudian juga karena faktor pekerjaan, bisa juga pindah lokasi. Kan sayang ya kalau ini tidak direkognisi ya, sehingga dia tidak perlu lagi berkuliah dari awal seperti mahasiswa baru seperti itu. Iya. Jadi misalnya ada seorang A misalnya dulu lulusan SMA, kemudian dia bekerja selama 3 tahun misalnya, kemudian dia tiba-tiba mau melanjutkan ke S1, itu pengalaman bekerja masa lalunya itu bisa direkognisi ya Mbak? Bisa sepanjang linier dengan prodi yang dituju. Ya, kalau memang misal dia adalah misalnya dia adalah di broadcast seperti ini ya, misalnya dia lulus SMA di pengalaman sudah banyak, kemudian dia mau masuk prodi yang sejenis begitu, kan pengalaman dia, pekerjaan dia itu bisa direkognisi begitu. Nah, ya. Direkognisi berarti diekuivalenkan dengan SKS. Jadi pengalaman bekerja masa lalu yang linier, kemudian pengalaman-pengalaman pendidikan non formal, informal, itu bisa dinilai SKS, kemudian itu bisa mengurangi masa studi, sehingga satu
S1 untuk sarjana itu tidak selalu harus 4 tahun untuk program RPL. Menarik sekali ya. Ya, betul. Bahkan Ibu untuk merekognisi ini bisa sampai 70%. Lebih menarik lagi itu. Keseluruhan SKS. Kalau 70% berarti misalnya jumlah SKS-nya 144 ya. 144 misalnya, itu 70%-nya udah lebih dari 100 ya Mbak? Iya betul. Ya. Tapi bukan berarti semuanya sama ya. Calon mahasiswa akan rekognisi 70%. Tentunya tergantung dari pengalaman yang bersangkutan. Bisa aja kurang dari 70% sangat mungkin. Jadi nanti tentunya kita serahkan ke asesmennya ya. Pada saat asesmen nanti tentunya akan dinilai oleh asesor ya kelayakan dari kesetaraan kompetensinya. Oke, baik. Mbak Dian, kalau misalnya ada dari pemirsa ini mau mendaftar melalui jalur RPL ke Universitas Mustopo, kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Tentunya dia harus membuat formulir evaluasi diri ya. Tentu dia membuat CV-nya, kemudian pengalaman-pengalaman pekerjaannya seperti apa, kemudian mungkin pernah kuliah yang terputus ya, tentu kan masih ada KRS-nya ya, KHS ya, KHS ya, yang tahun lalu. Kemudian pengalaman-pengalaman kerjanya, bukti pendukungnya dikumpulkan. Ya, tentunya nanti pihak kampus akan membuat formulir template-nya yang perlu diisi oleh adik-adik calon mahasiswa. Dan nanti tentunya setelah itu akan dinilai oleh asesor kelayakan dari kompetensi-kompetensi yang telah adik-adik miliki seperti itu. Nah, setelah dinilai nanti disesuaikan dengan bobot SKS-nya, berarti bisa tadi pengalaman yang tadi itu bisa mengurangi beban SKS yang seharusnya biasanya diambil untuk mengambil program sarjana misalnya seperti itu. Bisa itulah uang, bisa hemat tenaga, hemat uang, hemat waktu, hemat tenaga, gitu lebih mudah ya. Jadi tunggu apa lagi ya? Mendingan langsung daftar RPL aja deh gitu kan? Ya, kalau memang punya pengalaman yang mumpuni. Betul. Itu, Mbak Dian, sebenarnya tujuan pemerintah apa ya dengan program ini? Ya, sebenarnya tujuan pemerintah itu ingin memperluas akses pendidikan, ya seperti itu. Karena RPL ini sebenarnya bukan hal yang baru. Kalau di luar negeri itu jauh puluhan tahun yang lalu sudah melaksanakan ini ya. Mungkin adik-adik tahu Bu Puji, Menteri Kelautan sebelumnya ya, beliau juga kan bisa dianggap sebagai RPL ya, karena beliau itu waktu itu memang setelah kejar paket C kan beliau lanjut ya, tapi kan kompetensi beliau, pengalaman beliau itu waduh kalau disetarakan itu kan luar biasa begitu ya. Jadi nah pemerintah ingin ya mereka-mereka yang pernah putus di tengah jalan ya, atau mungkin punya kendala biaya mendapatkan solusi yang terbaik begitu. Oke, begitu. Jadi menarik sekali ya. Jadi ada satu program pemerintah namanya RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan itu diperuntukkan bagi para pendaftar yang mungkin dulunya pernah terputus kuliah, kemudian ingin melanjutkan, atau kemarin sempat bekerja dulu kemudian melanjutkan. Itu masa lalunya itu, masa lampaunya itu, pengalaman masa lalunya bisa direkognisi ke dalam nilai SKS, kemudian bisa mengurangi masa studi. Jadi masa studi kita pengalamannya linier dengan prodi yang dituju ya. Betul, harus linier. Karena itu akan mengurangi SKS-nya. Jadi dinilai sebagai sudah menyelesaikan bobot SKS tertentu. Ya. Dengan program pemerintah yang sangat memudahkan kita mengakses pendidikan, saya kira tunggu apa lagi? Ayo kita mendaftar kuliah melalui jalur RPL dan kuliahlah di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Terima kasih Mbak Dian sudah hadir dan bersama kita di sini ya di Mustopo TV di pagi hari ini pada bulan Ramadan tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.